Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome my video. Perkenalkan, nama saya Afni Wirda. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NPM 2201040005, Institut Agama Islam Daar Al-Ulum Asahan Kisaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan komunikasi pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu komunikasi dalam pendidikan? Nah, komunikasi dalam pendidikan adalah proses penyampaian pesan antara guru dan siswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini mencakup interaksi verbal dan nonverbal yang membantu mempermudah pemahaman materi ajar. Komunikasi yang efektif memberikan kontribusi pada hubungan yang baik antara guru dan siswa, meningkatkan motivasi belajar, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Dengan komunikasi yang baik, informasi yang dapat disampaikan dengan jelas sehingga siswa lebih mudah memahami dan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa motivasi dalam pendidikan? Motivasi dalam pendidikan adalah dorongan internal dan eksternal yang mendorong siswa untuk belajar dan mencapai tujuan akademik. Hal ini mencakup keinginan untuk memahami materi, berpartisipasi aktif dalam proses belajar, dan mengatasi tantangan. Motivasi dapat bersifat intrinsik seperti minat dan rasa ingin tahu, atau ekstrinsik seperti penghargaan dan pengakuan. Motivasi yang tinggi berkontribusi pada peningkatan hasil belajar, sedangkan kurangnya motivasi dapat menghambat kemampuan siswa untuk belajar secara optimal. Dengan demikian, motivasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan pada siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 subbab komunikasi dan motivasi dalam pendidikan. Apa saja itu? Yang pertama ada hubungan antara komunikasi dan motivasi. Teman-teman tahu tidak apa hubungan antara komunikasi dan motivasi? Hah? Enggak. Mari saya jelaskan. Dan didengarkan ya teman-teman. Hubungan antara komunikasi dan motivasi. Komunikasi dan motivasi dalam pendidikan saling terkait erat. Komunikasi yang efektif antara guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal guru, terutama yang bersifat persuasif dan empatik, sangat berpengaruh terhadap minat dan semangat belajar siswa. Ketika guru mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan mendengarkan kebutuhan siswa, hal ini menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pada gilirannya, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Komunikasi yang baik juga membantu membangun hubungan saling percaya antar guru dan siswa. Yang kedua, yaitu pengaruh gaya komunikasi terhadap motivasi belajar siswa. Gaya komunikasi guru berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang persuasif dan ramah dapat meningkatkan minat belajar siswa. Sementara, gaya komunikasi yang keras dapat menurunkan motivasi. Gaya komunikasi yang menyenangkan dan sesuai dengan gaya belajar siswa membuat pembelajaran lebih menarik, sehingga mendorong semangat belajar. Dengan mendengarkan secara empatik dan memberikan umpan balik konstruktif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu strategi meningkatkan motivasi melalui komunikasi. Strategi meningkatkan motivasi melalui komunikasi meliputi beberapa pendekatan kunci, yaitu yang pertama komunikasi persuasif. Ialah gunakan pesan yang jelas dan positif untuk membangun kedekatan emosional siswa. Pendekatan ini dapat meningkatkan minat belajar mereka. Yang kedua, mendengarkan aktif. Guru harus mendengarkan dengan empati, menciptakan iklim di mana siswa merasa dihargai dan didengar. Yang ketiga, partisipasi aktif. Dorong siswa untuk berkontribusi dalam diskusi dan pengambilan keputusan, meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Keempat, pemberian umpan balik konstruktif. Memberikan penghargaan dan umpan balik yang membangun untuk memotivasi siswa lebih lanjut.
Implementasi strategi-strategi ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung dan memotivasi. Nah, dan yang terakhir adalah komunikasi efektif sebagai pendorong prestasi. Komunikasi efektif berperan penting dalam mendorong prestasi, baik di lingkungan pendidikan maupun profesional. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang baik antara guru dan siswa dapat meningkatkan motivasi dan komitmen, yang pada hubungan berkontribusi pada prestasi yang lebih baik. Misalnya, komunikasi yang positif dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, meningkatkan keterlibatan siswa, dan membantu mereka untuk mengatasi kesulitan akademis. Selain itu, komunikasi yang jelas dan terbuka dalam organisasi meningkatkan kinerja pegawai secara signifikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.